Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka Juli part keempat. Ini adalah part kedua dari Suka-Suka Juli part ketiga. Banyak banget partnya. So, Ramon Forcada ngomong, gosip berhembus sepoi-sepoi keluarnya Fabio Sterlacini itu ternyata adalah satu dari rangkaian dalam tanda kutip pemberontakan internal di pabrikan-pabrikan Eropa. Jadi ternyata ini Ramon Forcada yang bilang bahwa sebenarnya para kru di tim itu mulai nggak tahan dengan cara kerja di Aprilia dan KTM. Terutama di KTM. Kenapa? Karena ambisinya Stefan Pierer ini lagi tinggi banget. Jadi dia meminta para kru itu datang jam 7 pagi dan pulang itu jam 8 malam. Kerja seharian di pedok, belum lagi setelah balapan mereka harus meeting lagi untuk membahas apa yang terjadi, dan itu sebenarnya sangat melelahkan. Jadi menurutnya Ramon Forcada, ini mulai banyak yang sudah keluar atau bahkan sedang proses keluar. Kebanyakan mereka akan pindah ke Honda. Nah ini gosip berhembus sepoi-sepoi. Ada beberapa kru dari Aprilia itu yang minta ikut ke Papa Kembar. Jadi Papa Kembar katanya nih bakal punya timnya sendiri yang terpisah dari Stefan Bradl yang akan menangani segala sesuatunya untuk membantu pengembangan. Dan itu Papa Kembar punya hak untuk mengajak para kru dari Aprilia. Apakah Honda melarang? Enggak. Honda justru welcome. Honda butuh orang-orang dari Aprilia, dan dengan adanya Papa Kembar akan lebih mudah bagi mereka merekrut orang-orang dari Aprilia. Jadi itulah Ramon Forcada bilang, saking tingginya beban kerja, mereka itu mulai nggak tahan, terutama yang punya keluarga, karena mereka mulai nggak ada waktu sama keluarganya, apalagi kalau race-nya race away. Sementara balapan ini ditumpuk 22 balapan, ditambah dengan back to back, ditambah lagi banyak yang race away. Menurutnya Forcada itu nggak masalah kalau gajinya sepadan, ternyata mereka nggak dibayar lembur, Kak. Itulah kenapa gosip berhembus sepoi-sepoi, banyak kru dan teknisi Aprilia mulai minta rekomendasi dari Papa Kembar untuk ikut pindah ke Honda. Karena kan mereka ikut Papa Kembar sebagai test rider, itu artinya mereka nggak akan terpaku pada balapan, tapi di saat yang sama mereka tetap dapat gaji itu saya lebih tinggi daripada Aprilia, dan mereka itu akan menguji itu kebanyakan di Eropa. Karena kan ini Papa Kembar yang menguji, jadi mereka itu akan lebih punya waktu dengan keluarga, beban kerjanya juga nggak terlalu banyak. Oke, memang Papa Kembar akan marah-marah, iya, tapi mereka akan terbiasa dengan itu kan, karena mereka dari Aprilia juga sama. Oke, nggak apa-apa kalau Papa Kembar marah-marah, yang penting mereka nggak pusing setiap akhir pekan, back to back, akhir pekan meeting, akhir pekan pulang lembur, segala macem. Jadi menurutnya Forcada, inilah faktor penurunan performa dari para pabrikan Eropa pesaing Ducati, terutama KTM. Karena katanya Sterlacini, kan kalau kalian mundur-mundur di podcast mana itu gue udah bilang bahwa sebenarnya Sterlacini itu agak susah untuk meninggalkan Italia karena ada alasan personal. Menurut gue sih alasannya keluarga, dan itu sebenarnya sudah diketahui oleh KTM. Tetapi di satu sisi KTM juga memang lagi mempush semua orang di pabrikannya mereka untuk gimana caranya bisa mengejar Ducati. Paling nggak ngejar Aprilia dulu lah. Nah, gara-gara itu juga Acosta ngomong nih, si calon ikan hiu baru itu. Kenapa? Karena dia bilang, sebenarnya saya sangat menyayangkan kepergiannya Fabiano Sterlacini. Karena saya nyaris belum pernah ketemu sama ini orang. Saking jarangnya dia ke pedok. Lu bayangin itu. Saking dia nggak pernah ke pedok, nggak pernah dia ketemu. Dia pernah ke pedok, tapi sepertinya dia berbicara dengan rider-rider lain, artinya rider di tim pabrikan, rider senior, dan itu juga bicaranya sedikit saya tidak mengerti karena kan dia masih rookie, Kak, jadi masih belum ngerti lah ini maksudnya apa bicaranya Sterlacini. Nah, itulah kenapa dia liburan di Austria. Dia bilang saya cuma dapat tiket pergi, nggak ada tiket pulang, artinya dia mungkin sekitar sepanjang liburan musim panas dia ada di pabrikannya KTM. Selain melihat proses pembuatan motornya, dia juga akan kenalan dengan orang-orang di pabrikan KTM sekalian dengan liburan juga. Jadi Hervé Poncharal bilang, Pedro Acosta ini punya sesuatu yang membuat seluruh tim, bahkan seluruh pabrikan itu mau dengar dia. Dia punya karisma di mana orang berpikir kami harus melakukan yang terbaik untuk bisa mendukung dia. Dan itulah kenapa sampai pabrikan KTM itu mau mengundang dia liburan musim panas di Austria.
Jadi memang KTM sepertinya sedang dalam tensi yang tinggi untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka dari Ducati. Nah ini yang menurut beberapa pengamat, Papanina kemungkinan akan lebih tertekan daripada di Aprilia. Kenapa? Karena di Aprilia itu Papi Rivola cenderung sabar sama dia. Masih ada pembenaran misalnya, ya karena riding stylenya beda dengan papa kembar, ya karena dia juga butuh adaptasi, ya karena dia belum dapat setting yang tepat. Ada aja alasannya Papi Rivola membela dia. Tetapi kalau di KTM, oh no. Kan kalian tahu KTM itu bukan pabrikan yang sabar. Satu, lu dilarang mencela motor. Apapun modelnya lu nggak boleh mencela motor lu. Ini beda kalau di Aprilia dia bisa marah-marah. Kalau di KTM nggak bisa lu marah-marah pak. Yang kedua, KTM dengan ambisi mengejar Ducati itu artinya mereka punya target yang tinggi untuk Papanina dan Enea Bastianini. Jadi menurutnya beberapa orang, Papanina ini harus aware bahwa selain motor KTM akan berbeda dengan Aprilia, dia harus secepatnya adaptasi. Kenapa? Karena dia akan dituntut performa oleh KTM. Jadi kita lihat nanti apakah dia bisa tahan di sana. Nah itulah kenapa gosip berhembus sepoi-sepoi Pupulin itu yang sebenarnya dibajak dari Ducati sudah sekitar 1 tahun lebih kerja di KTM. Kalau nggak salah dia ngurusin Jack Miller, Papa Pip, itu dikabarkan hengkang ke Honda untuk mengurusi Luca Marini. Jadi kan kalian tahu ceritanya bahwa Santi Hernandez, kepala krunya Marc Marquez itu kan sekarang menangani Joan Mir. Nah nampaknya perpanjangannya Papa Joan ini sudah mulai ada hilalnya, sehingga Santi Hernandez nggak bisa dipindahkan ke Luca Marini. Mungkin itu adalah bagian dari klausul kontrak, gue nggak ngerti. Tapi yang jelas Santi Hernandez katanya menghubungi Pupulin untuk minta tolong ditangani nih Luca Marini. Jadi dia akan menangani Luca Marini, sementara Santi Hernandez stay sama Papa Joan. Ada yang tanya apakah ada kemungkinan dia akan mengikuti si Culas ke Ducati pabrikan. Well, Marc Marquez itu akan mewarisi Rigamonti dari Enea Bastianini. Jadi ya agak kecil kemungkinan sih Santi Hernandez bergabung, but let's see. Nah gara-gara bicaranya Ramon Forcada plus kabar bahwa Pupulin hengkang ke Honda, ditanyalah Pit Bierer soal krisis internal di KTM. Jadi Pit Bierer bilang, oh kami nggak perlu khawatir dengan kondisi pengembangan kami akan baik-baik saja di masa depan. Kenapa? Karena kami punya banyak resource, satu pergi yang satu datang. Istilahnya hilang satu tumbuh 1000. Jadi ya kita lihatlah apakah ini akan berhasil dengan para rider mereka yang kelas-kelas berat tahun depan. Karena rider kelas berat memerlukan teknisi kelas berat juga, bener nggak sih? Nah sementara Marco Bez, gosip berhembus sepoi-sepoi Aprilia juga punya konflik internal di mana para teknisinya Papa Kembar itu kemungkinan ada yang ikut Papa Kembar ke tim tesnya Honda. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi David Munoz itu dipersiapkan untuk menjadi kepala krunya Marco Bez in case kalau nanti ternyata ada yang hengkang dari Aprilia. Karena memang mulai dipertanyakan siapa yang akan menjadi kepala krunya Jorge Martin dan siapa yang akan menjadi kepala krunya Marco Bez. Mengingat ini Aprilia bisa gue bilang adalah pabrikan yang paling kacau balau tahun depan karena sepertinya banyak yang di luar ekspektasinya mereka soal line up rider mereka tahun depan. Nah ngomongin soal KTM kita ngomongin lah Papa Pip. Nah Papa Pip kalau kalian mundur-mundur lagi di seri Asen kalau nggak salah itu dia bilang kan bahwa ya saya punya uang di tabungan yang menurut saya bisa memberikan kepastian bahwa saya akan punya seat tahun depan di MotoGP. Jadi waktu itu dia bilang, ya kalau misalnya saya akan kembali ke Gresini, ke Ducati nggak masalah. Kenapa? Karena kan saya dari Ducati. Jadi waktu itu dia cukup percaya diri bahwa dia akan dapat seat di Gresini sebagai pay rider karena kan dia ada duit. Cuman misalnya idile Ducati nggak mau kehilangan dia. Jadi kendati mereka harus mengontrak dia sebagai rider pabrikan yang akan dititip ke VR46 dan itu artinya si permen Aldegar itu bakal dititip ke Gresini. Dan artinya lagi, dengan sudah pengumuman Alex Marquez, artinya sudah nggak ada seat untuk Papa Pip. Udah terlanjur blunder dia. Kan kemarin dia sampai nyindir-nyindir Strecktaro. Padahal harapannya sebenarnya adalah Yamaha Pramac. Nah, Yamaha Pramac itu masalahnya adalah kalau lu udah masalah sama Strecktaro, ya nggak mungkin lu akan dapat itu seat. Karena bagaimanapun Strecktaro itu memberikan rekomendasi siapa rider yang akan dikontrak oleh Yamaha di Pramac. Karena para rider Pramac itu akan di bawah kontrak pabrikan semua. Nah masalahnya adalah Papa Pip itu menyinggung gajinya Strecktaro. Nah itu kan gini,
Di Eropa, lu kalau nyinggung gaji itu terlalu sensitif, Kak. Ini adalah kali kedua Papa Pip nyinggung gaji rider lain. Dia pernah nyinggung gajinya papa kembar, tapi waktu itu sambil bercanda, kalau nggak salah di konferensi pers, dan karena itu sambil bercanda, ya papa kembar cuma bisa ketawa. Karena waktu itu kalau nggak salah Papa Pip bilang gini, kamu nih Alex, kita ini loh tinggalnya sama-sama di Andorra, tapi kita sampainya beda-beda. Lu kan naik pesawat jet karena gaji lu sekian juta, sementara gaji gua berapa juga, jadi ya cuma bisa naik mobil. Itu dia katakan di konferensi pers, dan karena papa kembar lagi moodnya bagus ya cuman ketawa aja. Nah sementara untuk kasusnya Snack Taro itu memang Papa Pip nyindir. Jadi waktu itu kan Papa Pip bilang ada tuh rider yang finish di belakang saya, itu dapat perpanjangan kontrak dengan gaji 12 juta euro loh tahun depan. Jadi saya nggak perlu khawatir saya nggak dapat seat karena saya finish di depan dia. Snack Taro kan bilang, saya nggak mau terpancing dengan itu. Tapi yang jelas, menurut saya itu bukan hal yang harus dicampuri. Mari urus urusan masing-masing. Nah sekarang harapannya Papa Pip setelah Grace ini nggak ada, ya cuman Yamaha Pramac. Snack Taro jelas bilang nggak sama sekali. Makanya Snack Taro bilang mending cari rider Moto2 atau cari itu Enea dengan giri bola satu paket, apalah terserah kalau memang harus KTPI. Yang jelas Jack Miller bukanlah opsi. Jadi harapannya Papa Pip sekarang adalah Trackhouse. Nah masalahnya adalah Trackhouse punya cawe-cawe itu gede banget, Kak. Lo harus dekat dengan Justin Marks dulu baru bisa dapat itu cawe-cawe. Nah masalahnya adalah cawe-cawenya Joe Roberts itu tingkat tinggi karena itu adalah rider KTP A. Rider KTP Akamsi. Akamsinya yang punya MotoGP, Akamsinya yang punya Trackhouse. Ya Papa Pip juga KTP A sih, Australia. Cuman ya maaf Kak, A yang sini bukan seasli A yang sana. Ya memang gosip berhembus sepoi-sepoi, Papi Paririvola meminta kalau bisa Papa Pip yang gabung karena dia dianggap lebih pengalaman. Tetapi argumentasinya Justin Marks beda juga. Jadi dia bilang nggak bisa juga begitu Rivola. Kenapa? Karena toh dia juga nggak pernah ngerasain Aprilia. Artinya dia tetap juga harus adaptasi. Ya apa bedanya dengan Joe Roberts? Cuman bedanya adalah Papa Pip itu tahu cara mengembangkan motor karena dia memang dari Ducati itu detail. Orang-orang di Ducati itu kebanyakan detail soal pengembangan. Bahkan orang KTM pun mengakui bahwa Papa Pip itu bagus dalam hal detail pengembangan. Nah itulah kenapa Papi Paririvola memang berpikir bahwa lebih baik dia yang diajak bergabung daripada Joe Roberts. Karena Joe Roberts kan sama sekali nggak tahu soal teknikalnya MotoGP. Bener nggak? Jadi ya kita lihat apakah Trackhouse akan memilih Joe Roberts atau Papa Pip. Kemungkinan kalau mereka memilih Papa Pip, yang marah adalah publik Amerika. Kenapa? Karena mereka menganggap prestasinya Papa Pip itu nggak selayak Joe Roberts untuk naik ke Trackhouse. Karena kan sejauh ini performanya Papa Pip nggak sebagus Joe Roberts, apalagi sebagus Papa Alex. Jadi argumentasinya itu yang terkuat cuman perkara soal dia bisa ngembangin motor. Tetapi kalau mau soal performa, ya head to head dengan Joe Roberts masih menang Joe Roberts, Kak. Jadi kemungkinan kalau Papa Pip yang dipilih ya mungkin akan ada sedikit reaksi dari orang-orang Akamsi Amerika. Tetapi ya kalau mau ngomongin soal pengembangan ya memang Papa Pip adalah pilihan terbaik. Udah nggak ada pilihan lain sih sebenarnya. Nah Papa Pip ditanya nih, kalau dia nggak berhasil dapat itu si Trackhouse, kemungkinan besar dia pensiun. Jadi dia ditanya, lu mau nggak jadi test rider? Jadi dia bilang gini, jadi dia ditanya, lu mau nggak jadi test rider? Karena Aprilia sepertinya kalau nggak bisa disingkirkan ini cawe-cawenya Joe Roberts, maka dia ditawari opsi untuk jadi test rider, bantuin Aprilia. Itulah kenapa dia ditanya, jadi Jack lu mau nggak jadi test rider? Jadi dia bilang gini, iya jadi test rider itu nggak bisa dikesampingkan, tetapi saya saat ini adalah pembalap penuh. Dan yang saya inginkan adalah saya ingin tetap membalap penuh di MotoGP tahun depan, bukan sebagai test rider. Karena untuk menjadi test rider, Anda harus benar-benar menyukai MotoGP. Nah saya bergabung ke MotoGP ini usia saya masih 19 tahun dan sekarang saya 29 tahun dan saya tahu saya masih bisa melakukan lebih banyak di MotoGP sebagai pembalap penuh. Ya memang membalap di MotoGP itu menyenangkan, tapi tidak semenyenangkan itu. Kenapa? Karena ada banyak yang harus dipertaruhkan, ya waktu, ya fisik, ya hati, ya pikiran, semuanya. Jadi nggak semenyenangkan itu juga. Jadi saya pikir kalau ini selesai ya udah selesai. Artinya dia berpikir untuk pensiun. Jadi dia kemungkinan nggak mau jadi test rider. Karena kalau memang mereka mau ngincar Papa Pip sebagai bagian dari pengembangan ya, kalau Papa Pip nggak mau jadi test rider ya harus jadi rider Trackhouse. Nah ini jadi masalah.
Nah, gosip terbarunya adalah Papa Luka sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha untuk perpanjangan tahun depan. Diperkirakan akan pengumuman di Silverstone kemungkinan hari Kamis. Kemudian Papa Alice digosipkan juga sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha Pramac untuk 2 tahun. Sisa pengumuman cuma nggak tahu kapan. Yang jelas karena sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha Pramac, Trackhouse juga bergerak. Akhirnya memberi clue bahwa mereka bersiap untuk menyambut rider baru. Nah, gosip berembus sepoi-sepoi, Papa Pip kemungkinan akan bergabung karena dia mendapatkan rekomendasi dari Papi Peri Rivola dan juga dari Papi Peri Brivio. Karena memang keduanya itu sepakat pengen punya rider senior. Sementara Justin Marks, ya meskipun cawe-cawenya kuat sama Joe Roberts, ya agak susah karena situasinya pabrikan Aprilia sangat membutuhkan rider senior untuk membantu pengembangan mengingat kapal mereka lagi oleng tahun depan. Nggak ada sama sekali rider yang bisa membantu pengembangan secara spesifik. Jadi ya kita lihat nanti pengumumannya bagaimana. Nah sementara teammate-nya Papa Alice di Yamaha Pramac, gosip berembus sepoi-sepoi bakal Tony Arbolino karena Snake Taro udah nggak bisa minta apa-apa lagi. Ini yang nggak bisa, sementara Pramac harus KTPI yang mau nggak mau diambil dari Moto2 dan itu adalah Tony Arbolino. Jadi ya Snake Taro meskipun dia pengennya Garcia tapi ya nggak bisa dipaksa juga karena kalah KTP kak. Kecuali Garcia ganti jadi KTPI ya mungkin bisa karena itu adalah seat haknya satelit. Jadi Pramac yang memutuskan siapa yang akan menempati seat itu karena seat jatah pabrikan udah diambil untuk Papa Alice. Nah, Snake Taro itu sempat dalam wawancara terbarunya bilang kayak gini. Ya, semua orang tahu bahwa saya sangat menyukai Valentino Rossi. Dia adalah rider terhebat sepanjang sejarah. Tetapi bagi saya, Marc Marquez jelas adalah yang terbaik. Kenapa? Karena sejak dia bergabung di MotoGP, dia memenangkan 10 balapan pertamanya. Jadi jelas dia adalah sesuatu yang berbeda. Dengan kondisi apapun, dia bisa jauh lebih cepat daripada rider biasa. Jadi dia memang bagi saya adalah yang terbaik meskipun ya saya menyukai Valentino Rossi. Jadi ya seperti itulah kabarnya dari Yamaha. Nah, kita bahaslah Suzuka 8 Hours. Jadi Honda di tengah sorotan soal bapuk-bapuknya mereka di WSBK, bapuk-bapuknya mereka di MotoGP, paling enggak mereka menang di Suzuka 8 Hours. Jadi mereka mencatatkan kemenangan ke-30 mereka bersama dengan rider sengak Johan Zarco. Gue lupa siapa lagi timnya, tapi yang jelas dari rider MotoGP itu adalah Johan Zarco dan dia ketika dia jadi newbie di sana untuk pertama kalinya. Honda menang balapan ke-30. Jadi ya paling nggak adalah yang dimenangkan dan adalah yang bikin bangga. Yang cukup surprise adalah Ducati untuk pertama kalinya ikutan Suzuka 8 Hours. Mereka adalah pabrikan pertama Eropa yang ikutan balapan ketahanan Asia ini. Jadi sebenarnya Suzuka 8 Hours ini adalah balapan para pabrikan Jepang sih sebenarnya. Ya Kawasaki, ya Yamaha, ya Honda. Jadi nggak ada pabrikan Eropa yang ikutan. Nah Ducati untuk pertama kalinya ikutan meskipun tidak dengan tim pabrikan. Jadi mereka pakai tim satelit kalau nggak salah namanya Kagayama ya. Tapi yang jelas Papi Ciabatti nongol di pedok. Jadi si Syahrin yang ikutan kalau dari Ducati. Nah, Papi Ciabatti ini kan sekarang didapuk mengurusi balapan di luar MotoGP. Jadi dia yang ngurusin MX, dia yang ngurusin pokoknya segala sesuatu di luar MotoGP. Dia ngurusin BSB, Moto Amerika dan semua-semuanya. Jadi dia juga yang ngurusin Suzuka 8 Hours. Nah, Papi Ciabatti ditanya lah tanggapannya soal Suzuka 8 Hours. Jadi dia bilang, kami senang kami akhirnya bisa ikut balapan ketahanan ini. Kenapa? Karena ternyata balapan ketahanan itu perlu banyak faktor. 1, nggak boleh ada kesalahan. 2, lu harus tetap cepat. 3, lu nggak boleh crash. 4, lu harus punya ketangguhan tim. 5, lu harus punya manajemen waktu pit stop yang tepat. Sehingga semua faktor ini harus digabungkan untuk bisa kompetitif dan menang. Karena kan di sana kalau lu crash ya udah selesai. Mau lu seberapa panjang kayak di situ ya kalau crash ya udah selesai. Itulah kenapa ini sangat menantang. Jadi Papi Ciabatti bilang, ya ini memang kami belum turun dengan tim pabrikan, kami turun dengan tim satelit Kagayama, tetapi di sini kami mempelajari apa yang diperlukan untuk kami perbaiki di masa depan. Karena ini adalah balapan ketahanan yang menarik bagi kami. Di saat yang sama, beberapa rider di MotoGP juga tertarik untuk ikut serta.
Karena kan memang Peko kalau nggak salah tahun lalu apa yang bilang, balapan yang pengen dia ikuti selain MotoGP itu adalah balapan ketahanan. Cuman waktu itu dia bilang sayangnya Ducati nggak ada di Suzuka. Karena kan Bebe Vale ikutan Suzuka di Yamaha, Morbidelli ikutan Suzuka di Yamaha. Nah Ducati kan nggak bisa. Jadi dia bilang ya sayangnya Ducati belum ada di Suzuka. Nah makanya Papi Ciabatti bilang, iya kami akhirnya mempelajari apa yang diperlukan untuk bisa kompetitif di masa depan. Dan ini juga memang sangat menarik untuk kami, terutama ada beberapa rider di MotoGP yang ingin ikut. Nah itulah ketika kami posting di Instagram mengenai acara ini, Peko yang baru aja menikah itu bilang bahwa persiapkan segala sesuatunya dan saya akan bergabung berikutnya. Jadi Peko pengen ikut tahun depan. Jadi dia bilang ini akan menarik bagi kami. Di saat yang sama Papi Ciabatti bilang kemungkinan juga Di Gia akan ikut bergabung, karena Di Gia sempat nanya bisa nggak ya ikut. Jadi ya kita lihatlah tahun depan apakah Ducati akan turun dengan Raja Ducatinya dan Di Gia langsung, atau mungkin si Culas pengen ikutan, let's see. Nah gosip lain adalah perkara soal Lorenzo. Jadi rider pensiun artis Lorenzo ini menguji motor, gue lupa menguji motor apa gitu dia di sirkuit Misano. Dia ditanya lah, apa yang lu ingat mengenai sirkuit Misano? Jadi dia bilang, di sirkuit Misano ini yang saya ingatnya adalah ketika saya crash tahun 2015, dan setelah itu saya sempat berpikir, oh sepertinya saya akan kehilangan gelar Jurdun karena waktu itu dia kan bersaingnya sama Bebe Vale tuh tahun 2015. Tetapi untungnya di akhir musim saya tidak melakukan kesalahan sehingga saya bisa tetap meraih gelar Jurdun 2015. Padahal lu dibantu juga. Itu yang dia ingat. Tapi yang paling bikin dia sakit hati ketika crash di Misano adalah ketika dia crash di atas Ducatinya. Jadi dia bilang, itu adalah crash penentu masa depan saya. Karena tanpa crash itu mungkin saya sudah menang, saya mungkin perpanjangan kontrak dengan Ducati, dan mungkin di tahun berikutnya saya bisa membawa gelar Jurdun lebih cepat daripada Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang crash itu adalah satu episode yang merubah seluruh skenario masa depan saya di Ducati. Tapi ya memang faktanya saya memang paling mengerikan crashnya adalah di Honda. Karena ya di situ saya bilang enough is enough. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan kalau saya tetap bertahan di Ducati saya juga akan mengalami crash yang sama dan saya tetap akan pensiun dini sih. Itu memang adalah crash yang paling menentukan akhir karir saya. Karena di saat itu saya bilang enough is enough. Saya sudah nggak mau melukai diri saya sendiri. Nah yang menarik adalah Jorge Lorenzo bilang kemungkinan besar Pecco Bagnaia akan Jurdun tahun ini. Karena menurut saya Pecco Bagnaia itu difavoritkan. Selain itu Marc Marquez secara diplomatis itu seharusnya membantu dia. Kenapa? Karena kan Martin bakal hengkang dari Ducati. Jadi secara diplomatis Marc Marquez itu harus membantu dia. Ya paling nggak usah ngerepotin dia lah. Karena kan kondisinya dia juga nggak punya senjata yang sama untuk bisa bersaing Jurdun dengan Pecco. Jadi karena dia nggak punya senjata yang sama, ya mending kalau nggak bisa bantu jangan ngerecokin. Kurang lebihnya sih seperti itu katanya Jorge Lorenzo. Tetapi kalau tahun depan ketika dia jadi adipati Ducati, oh itu lain cerita. Itu entah saling injak kepala kek, saling injak ekor kek, terserah lu. Tapi kalau tahun ini Marc Marquez kondisinya adalah senjatanya beda sama Pecco. Jadi daripada dia ngeripotin Pecco, ya paling nggak usah ngerecokin. Itu sih intinya. Tapi kita lihatlah nanti. Kan lu tau lah otaknya si Culas ini seculas apa. Let's see. Nah, gosip terakhir adalah perkara soal Papi Pririvola. Papi Pririvola itu protes soal batalnya GP yang gak jelas musim ini. Kan kemarin Argentina tiba-tiba batal tuh. Terus Sokol tiba-tiba ditunda. Habis itu India tiba-tiba batal. Habis itu Sokol batal lagi. Jadi Papi Pririvola bilang, tolong Dorna, kalau lo bikin kalender itu dipastikan jauh-jauh hari mau digelar atau enggak. Kenapa? Karena terus terang selain soal jarak juga soal cuaca. Kenapa? Karena antar sirkuit dengan gap secepat itu agak sulit buat kami beradaptasi untuk melakukan setting. Terutama kan kalau dari Misano langsung ke Indonesia itu Misano, kalau September nanti itu sudah masuk musim gugur, udah dingin. Ke Indonesia yang panasnya nauzubillah pasti. Jadi menurut mereka itu agak sulit. Dalam waktu 1 minggu, 3 hari malah. Jadi menurutnya Rivola, kalau bisa itu di-manage gimana caranya supaya cuacanya itu sedikit beradab menurut dia. Nggak yang dari dingin langsung ke panas luar biasa. Ya menurut gua ya nggak bisa komplain juga. Karena kan tahun lalu dari Indonesia yang panas ke Australia yang dingin itu juga beda cuaca. Lu nggak bisa komplain. Sama.
Itulah kenapa Opa Espeleta nih ngomong, ketua DPRD tingkat pusat. Jadi dia bilang gini, sebenarnya ini masalah pembatalan nggak perlu dibesar-besarkan. Kenapa? Karena kan zaman COVID dulu kita juga begitu. Tiba-tiba dibatalkan, tiba-tiba nggak jadi, persyaratannya ini itu, banyak rider dan kru yang nggak bisa ikutan. Tapi toh kita tetap berjalan dengan baik, jadi sebenarnya ini nggak perlu dibesar-besarkan. Kita harus terbiasa dengan pembatalan ini bukan musibah. Karena kalau mau bilang musibah, COVID kemarin kita berhasil kok lolos. So semuanya akan baik-baik saja. Cuman memang kita memasukkan mereka dalam jadwal lebih cepat itu karena kita menghormati upaya mereka untuk tetap bisa menggelar MotoGP. Kalau pada akhirnya di menit-menit terakhir mereka gagal, ya sudah, kita umumkan batal. Yang penting jadwalnya nggak dirubah. Ya benar juga sih, karena itu akan membuat para sirkuit ini, terutama para promotornya itu masih punya waktu untuk mengusahakan apa yang perlu diusahakan. Entah itu homologasinya, entah itu pembayarannya, entah itu royaltinya, segala sesuatunya masih bisa diusahakan sampai beberapa bulan terakhir sebelum balapan digelar. Karena kan mereka udah masuk jadwal. Kalau ternyata nggak bisa dipenuhi, ya umumkan batal, selesai. Ya benar juga sih, logikanya bisa seperti itu. Ya udahlah, oke, itu aja podcast kita kali ini. Sudah 4 part. Sorry kalau kepanjangan. See you next time guys. Bye-bye.